Silakan buat Pak Hari memulai sesinya, Pak. Terima kasih. Selamat malam rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Eh, kita bertemu lagi dengan di sesi bincang sehat kali ini. Dalam sekitar 25 sampai 30 menit ke depan kita akan berbagi mengenai ini pengaruh penyakit penyerta atau komorbid pada COVID-19. Maaf ini apa namanya? Tanggalnya masih tanggal minggu yang lalu. Jadi kenapa sih kita lagi-lagi berbicara mengenai COVID, 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 padahal ini sudah, seingat saya, sudah yang ke-10 kita bicara hal-hal yang terkait dengan COVID. Bahkan di luaran sana, itu kita juga mendengarkan banyak sekali dan mendapatkan banyak sekali informasi tentang COVID. Setiap saat, bukan hanya setiap hari, tapi setiap saat. Saya pun, meskipun juga mengikuti course dari WHO, tapi juga merasa, oh ternyata masih ada juga informasi-informasi yang kita mungkin perlu bagikan. Nah, jadi sekali lagi, kenapa kita berbicara mengenai COVID lagi saat ini adalah ada 3 hal ini. Yang pertama, bahwa saat ini positivity rate atau kemungkinan terpapar itu masih tinggi sekali. Yang kedua, kita juga akan membahas mengenai adanya mispersepsi tentang vaksin. Jadi dengan sesi malam ini diharapkan terhindarkan adanya mispersepsi itu. Dan kemudian yang ketiga, oleh karena positivity rate masih tinggi, kemudian vaksin juga nanti kita akan melihat seberapa banyak dampaknya dan seterusnya, maka penting sekali kita ada pemahaman mengenai imunitas sebagai salah satu proteksi. Kita langsung saja. Yang pertama, ini adalah data dari covid19.go.id bahwa sampai dengan bulan Februari, jadi ini bukan kumulatif tapi per bulan, itu positivity rate atau kemungkinan terpapar itu bahkan 24% lebih. Jadi kalau kita melihat trennya, mulai bulan November sampai dengan bulan Februari itu masih menaik, meskipun bulan Februari itu sedikit menurun dari bulan Januari, tapi justru masih tinggi sekali. Bayangkan bahwa 1 dari 4 orang itu ada risiko terpapar. Jadi sebelum-sebelumnya sampai dengan Desember itu masih 1 dari 5 orang, 1 dari 6 orang, tapi sekarang 1 dari 4 orang. Dan itu masih jauh di atas standar tolerable limit oleh WHO yang 5%. Jadi dengan demikian, melihat seperti itu, marilah kita bersama-sama waspada dan terus menjalankan protokol kesehatan. Kemudian berikutnya, mengenai mispersepsi vaksinasi ini. Jadi sebagaimana diketahui, untuk mendapatkan kekebalan imunitas, maka pemerintah mentargetkan vaksinasi untuk 181 juta orang lebih. Sampai dengan tanggal 28 Februari yang lalu, itu total tervaksinasi yang pertama itu adalah 1,7 juta, dan yang sudah 2 kali vaksinasi itu hampir 1 juta. Nah, memang sudah banyak sih 1 juta lebih yang tervaksinasi itu, tapi melihat bahwa targetnya itu adalah 181 juta, maka dengan asumsi bahwa setiap bulan akan diselesaikan sekitar 10 juta vaksinasi, ini berarti akan berlangsung sekitar 18 bulan. Padahal kita tahu bahwa 1 bulan yang pertama kemarin itu yang tervaksinasi hanya kurang dari 2 juta. Nah, jadi oleh sebab itulah maka meskipun sudah ada vaksinasi, kita tidak boleh lalai, tetap waspada dan menjaga protokol kesehatan. Nah, oleh sebab itulah karena positivity rate masih tinggi, kemudian vaksinasi belum menghasilkan dampak penurunan risiko dan dibutuhkan waktu sekitar 18 bulan agar mendapatkan kekebalan komunitas, maka dengan demikian penting sekali kita mengoptimalkan sistem imunitas tubuh. Nah, kalau kita lihat sekarang mengenai pengaruh komorbid atau penyakit penyerta.
dari data yang diambil dari Journal of Community Empowerment of Health for Health ini tahun 2020 kemarin, itu kita lihat bahwa ada 3 komorbid yang betul-betul sangat berperanan terhadap angka kematian. Yang pertama adalah hipertensi, yang kedua diabetes, dan yang ketiga itu adalah penyakit kardiovaskuler. Selain hipertensi maksudnya. Nah, kalau kita melihat bahwa saat ini mortality rate atau angka kematian itu 2,7% rata-rata dari penderita COVID-19. Tapi kalau kita melihat hipertensi misalnya, itu kenaikannya bisa 7 kali lipat. Jadi begitu kita kena hipertensi dan kemudian terpapar, maka risikonya menjadi 7 kali lipat lebih terhadap risiko kematian. Begitu juga diabetes mellitus itu 5 kali lipat, dan kemudian penyakit kardiovaskuler yang lain itu hampir 4 kali lipat risiko untuk kematiannya. Jadi dengan demikian komorbid itu betul-betul sangat berpengaruh. Kalau kita lihat kenapa komorbid itu sangat berpengaruh, kita melihat yang pertama adalah hipertensi. Di hipertensi ini masalahnya adalah pengobatannya kebanyakan dilakukan dengan ACE inhibitor dan AR blocker. Kita tidak perlu menghafalkan ini dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah pemakaian kedua bahan obat tersebut itu menyebabkan tubuh lebih rawan terinfeksi virus COVID-19. Kenapa? Karena ACE2 inhibitor itu kemudian menyebabkan tubuh lebih menarik bagi virus COVID tersebut. Secara awam kira-kira seperti itu penjelasannya. Kedua medikamen itu atau bahan obat itu juga efek antiinflamasinya menyebabkan komplikasi pada penderita COVID-19. Kalau kita teruskan lagi, bagaimana dengan diabetes mellitus? Penderita diabetes itu meningkat risiko terpapar COVID-19 karena terganggunya kemampuan fagositik sel. Kita tahu bahwa fagositik dan T-sel itu adalah bagian dari sistem imunitas tubuh yang sangat penting. Kalau ini terganggu, tentunya imunitas juga menjadi terganggu dan menjadi jauh lebih rawan untuk terpapar. Bagaimana dengan penyakit kardiovaskuler? Ternyata pada penderita penyakit kardiovaskuler, kondisinya itu akan semakin diperparah dengan reaksi peradangan sitokin yang kemudian mengakibatkan meningkatnya aterosklerosis atau pembentukan plak, juga aktivasi prokoagulan, dan ketidakstabilan hemodinamik. Semuanya itu pada akhirnya akan mengakibatkan iskemi atau terganggunya aliran darah ke organ tubuh, kebanyakan ke jantung dan otak, juga mengakibatkan trombosis lebih banyak terjadi. Nah, jadi dengan demikian kita melihat bahwa komorbid itu benar-benar memperparah dan memberikan resiko kematian yang berlipat-lipat kali lebih dibandingkan dengan kalau kita sehat. Kemudian berikutnya kita akan coba melihat, ini adalah gambaran grafik. Sebetulnya grafiknya tidak seperti ini, tapi hanya untuk menyederhanakan saja. Kita melihat bahwa grafik yang merah itu memperlihatkan jumlah virus yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian pada saat awal kita terinfeksi dan seterusnya itu masih belum terdeteksi, tubuh belum bereaksi apapun. Kemudian beberapa hari sesudahnya, rata-rata pada hari ke-5 sampai ke-7, itu akan terbentuk IgM terlebih dahulu, yang hijau itu. Kemudian IgM selain dia memerangi virus, itu juga dia memberikan sinyal agar tubuh membentuk IgG, atau sistem imunitas yang imunoglobulin yang G. Nah, setelah imunoglobulin G ini terbentuk, dan kemudian memerangi virusnya, maka sampai pada suatu saat tertentu virus itu kemudian akan dimusnahkan. Biasanya penyembuhan itu berlangsung selama 28 sampai 35 hari sejak terinfeksi.
Sekali lagi ini angka rata-rata. Ada yang jauh lebih cepat, tapi ada juga yang jauh lebih lama, sampai lebih dari 6 minggu itu masih tetap ada gejala dan seterusnya. Nah, ini adalah kalau sistem imunitas tubuh kita biasa-biasa saja. Bagaimana kalau optimal? Ternyata sistem imunitas yang optimal itu benar-benar sangat memberikan dampak. Jadi kalau kita lihat pada grafik yang di bawah, itu yang pertama adalah bahwa imunitas IgM itu terbentuk lebih cepat. Karena imunitas IgM terbentuk lebih cepat, maka IgG juga terbentuk lebih cepat. Dan pada saat IgG itu mencapai batas optimalnya, maka dia sudah mulai bekerja untuk memerangi virus yang ada. Akibatnya, penyembuhan terjadi lebih cepat dan lebih efektif. Biasanya kurang dari 21 hari itu sudah terjadi penyembuhan. Nah, mungkin ini juga akan memberikan penjelasan pada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya kenapa ada orang yang lama sekali harus bergejala, ada orang yang tanpa gejala dan kemudian cepat sembuh. Salah satunya alasannya adalah karena imunitas yang optimal ini. Mudah-mudahan dengan grafik yang sederhana itu cukup bisa membantu. Kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi pengaruh komorbid dan bisa mengoptimalkan sistem imunitas? Sebetulnya ini berkali-kali sudah kita bicarakan juga. Tetap pada siklus yang seperti ini. Jadi yang pertama adalah berpikir positif. Ini semuanya adalah gaya hidup sehat. Kemudian beristirahat cukup, berolahraga, kemudian minum air cukup, dan nutrisi yang sehat dan seimbang. Kita tahu bahwa berpikir positif itu kemudian tubuh akan memicu 4 jenis hormon, mulai dari dopamin, serotonin, dan seterusnya. Kemudian istirahat cukup itu juga akan memungkinkan tubuh untuk membentuk sistem imunitas secara optimal. Kemudian berolahraga, olahraganya disesuaikan dengan kemampuan kita, itu juga akan mengaktifkan sistem imunitas, kemudian minum air yang cukup, dan nutrisi yang sehat dan seimbang. Nah, pada sesi bincang sehat ini, kita akan membicarakan hanya mengenai nutrisi sehat seimbang saja. Kita tahu bahwa nutrisi sehat seimbang sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan, itu kalau kita makan gambarannya adalah seperti yang tertera di gambar itu, setengah piring buah dan sayur. Jadi buah dan sayur itu harus setengah piring, kemudian 1/4 piring lagi itu protein, ikan, daging, tahu, tempe, dan seterusnya. Kemudian baru 1/4 piring sisanya itu diisi dengan karbohidrat. Lebih baik karbohidrat yang kompleks daripada nasi putih, lebih bagus nasi merah, dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara juga mengenai sayur dan buah, maka sayur dan buah itu kita perlu penuhi dari 5 warna, karena sebagaimana kita ketahui, warna-warna itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Salah satu contoh, misalnya, sayur dan buah yang berwarna putih itu akan berfungsi fitonutrisinya untuk kesehatan tulang. Kemudian yang hijau itu untuk kesehatan sel, untuk memperbaiki DNA. Yang ungu itu untuk prostat dan kemudian juga untuk kesehatan otak. Lalu yang merah untuk kesehatan jantung. Dan yang orange serta kuning itu untuk kesehatan mata antara lain. Jadi masing-masing memiliki manfaatnya yang sangat spesifik. Nah, masalahnya adalah kita tahu persis bahwa hampir tidak mungkin atau bahkan tidak mungkin mendapatkan semua asupan nutrisi lengkap tersebut hanya dari asupan makanan kita sehari-hari. Oleh karena itulah kita perlu mempertimbangkan adanya suplementasi. Kalau kita berbicara mengenai suplementasi, maka mau tidak mau kita akan berbicara mengenai makronutrisi, mikronutrisi, dan fitonutrisi, di mana masing-masing mempunyai fungsi untuk benar-benar mempertahankan dan memperbaiki sel tubuh kita. Makronutrisi kita tahu untuk membentuk dan membersihkan sel omega 3-nya.
Kemudian mikronutrisi, vitamin dan mineral ini untuk mengoptimalkan kerja sel, sementara yang memproteksi sel adalah fitonutrisi. Nah, kalau kita bertanya mana makronutrisi, mikronutrisi, dan fitonutrisi dari suplemen itu yang bagus, tentu kita hanya berbicara mengenai Nutrilite. Karena Nutrilite itu the first, the only, dan the best. The first karena dialah yang pertama kali menerapkan konsep memasukkan seluruh konsentrat tanaman itu, jadi fitonutrisi. Lalu Nutrilite juga satu-satunya global vitamin itu yang keseluruhan prosesnya mulai dari menanam sampai dengan memproduksi dan mengemas itu di premises atau di tempatnya sendiri, jadi tidak nebeng ke orang lain dan seterusnya. Begitu juga sampai saat ini Nutrilite adalah merek vitamin dan suplemen dengan penjualan nomor 1 di dunia. Nah, khusus untuk meningkatkan imunitas, maka yang direkomendasikan dari sekian banyak jenis Nutrilite yang ada 5 hal ini. Yang pertama adalah salmon omega 3 kompleks, yang kedua high protein, kemudian double X, ini tergabung menjadi trio fondasi, kemudian ada BioC Plus dan garlic dan licorice. Kalau kita melihat satu persatu, salmon omega 3 misalnya, ini salmon omega 3 ini selain dia memang betul-betul bebas kontaminan dan sebagainya, coba kita lihat lebih dalam lagi bahwa ternyata omega 3 itu sangat berpengaruh terhadap metabolisme dan juga mengatasi blocking dari membran sel yang diakibatkan oleh karena asupan kita yang misalnya banyak makan santan, kemudian goreng-gorengan, makanan berlemak, fast food, dan seterusnya. Dan kemudian satu-satunya cara adalah itu pori-porinya diaktifkan kembali, difungsikan kembali dengan omega 3 sehingga omega 3-nya bisa menendang keluar omega 6-nya. Tadi kalau kita berbicara salah satu komorbid itu adalah diabetes, omega 3 itu juga dalam batas tertentu itu juga bisa memperbaiki metabolisme dan dengan demikian menghindari kelebihan glukosa darah yang diakibatkan oleh gangguan metabolisme karbohidrat. Kemudian sekali lagi tadi ada komorbid yang penyakit jantung koroner atau penyakit kardiovaskuler. Ini juga jelas sekali bahwa omega 3 itu bisa mencegah adanya blood clot dan juga mengikis plak. Kalau kita berbicara mengenai mencegah blood clot dan sebagainya ini, kita kemudian ingat bahwa salah satu penyebab kematian utama dari COVID-19 itu adalah karena pengentalan darah dan terjadinya penggumpalan darah di tempat-tempat yang tidak seharusnya terjadi. Kemudian selain itu juga omega 3 bisa meningkatkan jumlah HDL kolesterol, kemudian menurunkan jumlah trigliserida dan seterusnya. Lalu termasuk juga memperbaiki kualitas tidur. Jadi dengan demikian kalau kita tidurnya menjadi lebih lelap, tentu imunitas kita menjadi sangat optimal. Nah, itu mengenai omega 3. Sekarang berikutnya adalah high protein. Kita melihat bahwa high protein Nutrilite itu bagus sekali karena mengandung 9 asam amino esensial, kemudian PDCAAS-nya adalah 1. Dan kita tahu juga bahwa high protein ini sebagai penyusun utama sel, termasuk sel imunitas. Kalau kita lanjutkan, ada banyak sekali variannya, mulai dari green tea, coklat, kemudian ada protein berry juga. Nah, bagaimana dengan double X? Double X ini kandungannya banyak, fungsinya juga banyak sekali. Kita melihat bahwa kandungannya ada 12 vitamin, 10 mineral, 22 fitonutrisi. Jadi dengan demikian, secara keseluruhan ini akan sangat berpengaruh terhadap stamina kita. Beberapa di antaranya yang kita garis bawahi itu adalah misalnya di dalam double X itu terkandung mineral zinc dan selenium. Kita tahu bahwa baik zinc maupun selenium
itu bisa menekan stres oksidatif, dan kemudian zinc-nya menurunkan tingkat peradangan dan juga menekan risiko infeksi saluran nafas. Ini yang mungkin jarang diketahui atau dibahas di luaran sana. Sementara selenium itu sebagaimana diketahui adalah antioksidan yang kuat sekali. Begitu juga di dalam double X itu ada vitamin C, D3, dan vitamin E. Kita tahu bahwa vitamin C itu juga meningkatkan fagositosis, jadi dengan demikian akan membuat sistem imunitas bekerja jauh lebih efektif dan memicu proliferasi limfosit dan neutrofil. Ini juga sekaligus terkait dengan sistem imunitas. Vitamin D begitu juga, dia adalah imunoregulator. Dan ternyata banyak terdapat pada monosit. Kita tahu bahwa monosit itu juga salah satu bagian dari sistem imunitas. Lalu vitamin E itu merupakan antioksidan yang bekerja di kulit, mukosa, dan banyak sekali. Dan dia memproteksi membran sel juga terhadap radikal bebas. Kalau kita berbicara BioC Plus yang extended release ini, fungsinya banyak sekali. Selain dia mengandung 500 mg dan bekerja selama 8 jam, itu juga kalau kita lihat, tadi sudah dijelaskan meningkatkan fagositosis. Jadi jelas sekali bahwa vitamin C ini, BioC ini benar-benar berfungsi untuk meningkatkan imunitas. Lalu berikutnya adalah garlic dan licorice. Ini sangat menarik karena garlic dan licorice itu ternyata garlic itu memiliki kandungan alisin dan dia memang berfungsi sebagai antiinfeksi sekaligus antivirus termasuk virus corona. Selain dari itu dia juga menstimulasi pembentukan sel darah putih. Jadi dengan demikian jelas bahwa dia meningkatkan imunitas. Lalu licorice itu mengandung disirisin, itu memiliki daya anti virus juga termasuk virus corona. Jadi dengan demikian benar-benar apa yang kita butuhkan itu sudah tersedia semuanya secara sederhana di dalam Nutrilite yang sebetulnya kita tinggal memutuskan untuk membeli dan mengkonsumsi. Jadi sekali lagi ada 5 jenis Nutrilite ini yang direkomendasikan. Yang pertama adalah omega 3 kompleks, yang kedua double X, kemudian high protein, BioC Plus, dan garlic licorice. Nah, saya sebetulnya masih ingin berbicara lebih banyak lagi, tapi lebih baik kita kemudian nanti kembalikan untuk ada beberapa tambahan yang sangat penting dari Pak Jeffrey. Tapi yang jelas adalah bahwa apa yang Anda putuskan hari ini benar-benar akan menentukan seberapa sehat Anda pada 5-10 tahun ke depan. Selamat malam, senang sekali bisa berbagi dengan Anda semuanya. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, wow, terima kasih Pak Hari buat sharingnya buat kita semua. Luar biasa ya, kita sangat belajar dari apa yang disampaikan oleh Pak Hari Bagio. Teman-teman, bagi Anda yang mau bertanya, Anda bisa mengisi kolom chat box yang ada di bawah itu, bisa diketik di sana, nanti saya akan bacakan, lalu nanti Pak Hari akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, sebelum itu, kita akan mendengarkan satu sharing dari Ibu Dr. Sri Lestari. Beliau akan share beberapa hal ya untuk kita semua sehubungan dengan COVID-19 dan penyakit komorbid ini. Oke, saya akan cek ya Bu Sri, apakah sudah standby? Silakan Bu Sri. Sudah. Ya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Luar biasa Pak Hari. Belajar ya. Saya akan sharing mengenai apa yang dijelaskan oleh Pak Hari dan kenyataannya di lapangan ya. Jadi saya hitung-hitung itu sudah 9 orang teman saya yang meninggal ya karena COVID ini dan dengan komorbid. Semuanya itu komorbidnya adalah diabetes dengan hipertensi. 2 hari yang lalu teman saya seorang dokter, beliau ini
komorbidnya adalah hipertensi ya, dan beliau sudah divaksin 2 kali. Sudah divaksin 2 kali, tetapi kita ketahui ya, jadi kalau vaksinasi itu akan timbul antibodi itu biasanya setelah 4 minggu sesudah vaksin yang kedua, paling cepat itu. Ya, sehingga dia ini baru 7 hari karena memang bertugasnya di rumah sakit, 7 hari setelah vaksin kedua kena gitu. Nah, ini bahkan karyawan saya di rumah di klinik ada 2 orang yang sudah divaksinasi, baru pertama kali divaksinasi, ada yang pertama kali, ada yang kedua kali, tidak ada komorbid ya, itu sekarang sedang PCR-nya positif ya. Jadi sekali lagi apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Hari mengenai imunitas itu memang sangat penting ya, sangat penting sekali, sangat diperlukan sekali untuk ketahanan tubuh kita. Apa yang tadi dikatakan, apa yang kita lakukan hari ini untuk menjaga imunitas adalah menentukan kesehatan 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Melaksanakan itu 10 tahun, beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya, dengan Nutrilite yang produk-produknya seperti tadi di-sharingkan itu, sehingga sampai umur 64 tahun saya kemarin kritis, dan alhamdulillah itu bisa terlindungi ya, karena tidak ada komorbid. Saya sampai dokternya berkali-kali menanyakan ke saya, pernah nggak Bu tensinya tinggi? Enggak, saya bilang gitu ya. Jadi tadi 5 langkah ya, ada yang makanan seimbang, kemudian melakukan olahraga gitu ya. Jadi kalau bukan kita yang mendisiplinkan untuk diri kita, siapa lagi gitu? Tidak juga suami kita, tidak juga orang-orang terdekat kita gitu, tapi kita sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu dengan adanya vaksinasi itu jangan mengandalkan semata-mata kalau sudah divaksin itu kebal. Kalau kita tidak tahu berapa antibodi yang terbentuk. Nah, antibodi yang terbentuk itu tergantung dari imunitas tubuh kita. Kalau imunitas tubuh kita bagus ya, antibodi yang terbentuk akan lebih banyak gitu tentunya. Nah, itu mungkin sharing saya Pak Jeffrey dan Pak Hari, pengalaman 9 orang teman saya meninggal ya, bahkan saya keluar dari rumah sakit Persahabatan, teman saya masuk dan itu dengan komorbid ya, gulanya itu 600, tensinya 200 ya. Jadi saya bukan berpikiran jelek ya, tapi aduh, langsung kalau udah gitu, aduh apa yang terjadi nih gitu ya. Mudah-mudahan ini, tapi akhirnya lewat juga gitu. Ya, jadi itu, dan yang kemudian tidak kita sadari perkara obesitas ya, mungkin lain di luar selain kelompok tadi ya, dan obesitas itu pasti akan pengaruhnya terhadap kondisi jantung, kondisi hipertensi kita. Nah, kadang-kadang orang akan dengan adanya komorbid ini buru-buru ingin menurunkan berat badan gitu ya. Kita belajar dari pengalaman artis kita itu ya, buru-buru ingin menurunkan berat badan sehingga dalam waktu beberapa bulan sekian puluh kilo turun. Nah, untung sekali di Nutrilite itu kita sudah punya program menurunkan berat badan yang sehat. Jadi kita harus sabar, harus tahu apa yang harus diturunkan sehingga terjadi keseimbangan di dalam sistem tubuh kita gitu. Jangan-jangan nanti nurun sekaligus ingin menurunkan berat badan, ujung-ujungnya gagal ginjal, ujung-ujungnya malah ya, padahal dia sudah biasa tekanan darahnya tinggi gitu. Jadi dengan mengikuti program penurunan berat badan Nutrilite, saya rasa itu bagus banget. Itu saja pengalaman dari saya, Pak Hari. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Dr. Sri buat sharingnya ya. Waduh, udah 9 ya yang teman dari Bu Dr. Sri. Nah, Bu Sri ini teman-teman adalah beliau terkena COVID tapi udah sembuh. Jadi luar biasa ya, benar-benar Bu Sri ini sangat merasakan manfaat dari yang namanya
membooster imunitas, dan beliau juga dibantu dari Nutrilite. Oke, saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, saya akan bacakan ya. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Willy. Gambar virus COVID-19 ada yang abu-abu dari kejauhan dan sedikit ada merahnya. Tapi dari dekat kayak buah rambutan yang merah. Pertanyaannya, apakah yang menyebabkan ada abu-abu dan merahnya itu? Silakan Pak Hari, ini mungkin setelah di Zoom gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya kebanyakan gambar virus itu adalah gambar imajinatif. Jadi untuk menjelaskan pada kita bahwa virusnya kira-kira seperti itu. Yang paling penting adalah saya juga nggak tahu sih persisnya warnanya seperti apa dan sebagainya seperti itu karena dia benar-benar ukurannya sangat kecil sekali dan kemudian yang paling penting adalah di sana ada spike-nya atau ada seperti durinya. Jadi kalau kita lihat di mana-mana gambarnya ada yang merah, biru, kuning, kemudian ada yang abu-abu, ada yang segala macam warna ada. Itu aja sih Pak Jeffrey, terima kasih. Jadi lebih pada imajinatif. Tapi sebelum saya lupa, kemudian bagus sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Sri tadi. Jadi benar bahwa yang keempat, komorbid yang keempat itu adalah obesitas. Jadi obesitas itu dikategorikan pada penyakit dan kalau di Amerika datanya itu 55% penderita dengan obesitas itu meninggal dunia. Jadi yang terpapar itu yang terakhir datanya seperti itu. Jadi dengan demikian benar sekali. Tapi kenapa tidak saya masukkan yang obesitas adalah karena data di Indonesia belum ada yang menyangkut obesitas itu. Itu saja Pak Jeffrey. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya dari Pak Satria Husin di Makassar. Vaksin yang digunakan sekarang ada beberapa macam. Menurut dokter yang bagus digunakan vaksin merek apa, buatan mana? Mohon penjelasannya, terima kasih. Silakan Pak Hari. Terima kasih pertanyaannya Pak Satria Husin. Saya menjawab sebatas pengetahuan yang ada di saya dan penjelasan dari Badan POM. Jadi semua vaksin yang sudah terdaftar dan sudah mendapatkan rilis atau mendapatkan otorisasi dari Badan POM itu bagus yang manapun. Nah kalau kita suatu kali juga bisa membicarakan lagi mengenai jenis-jenis vaksin. Jadi ada vaksin yang dimatikan, virus yang dimatikan, yang dilemahkan, dan seterusnya seperti itu. Tapi setahu saya ke-6 atau 7 jenis vaksin itu semuanya bagus. Kalau ada tambahan silakan Pak Jeffrey dan Dr. Sri. Dari saya enggak Pak Hari. Mungkin Bu Sri mau nambahin, kita lanjut. Ya, betul Pak Hari. Jadi vaksin yang direkomendasikan oleh Badan POM dan itu semuanya bagus ya, karena ini kan dalam taraf semuanya kita juga masih program masih uji coba ya. Maksud saya tuh COVID ini kan virus baru gitu ya, virus baru. Nah dengan vaksin ini mereka sudah melakukan uji coba, lalu merekomendasikan, dan itu saya rasa merupakan suatu hal yang bisa kita ikuti ya. Namun demikian tadi, jadi kalau badan kita tidak fit ya, walaupun divaksin ya, kalau dicek antibodinya ada kemungkinan yang terbentuk juga rendah gitu. Jadi tetap terbentuknya antibodi itu karena badan kita cukup untuk mengcounter atau membentuk virus tadi yang sudah dilemahkan atau virus yang sudah dimatikan sehingga terbentuk antibodi gitu. Itu saja mungkin Pak tambahan dari saya. Oke, wah terima kasih banyak Bu Sri.
Jadi kita perlu catat ya teman-teman. Jadi sebelum kita divaksinasi, memang imunitas kita harus nih kuat banget. Ternyata saat kita mau vaksinasi pun imunitas kita juga menentukan. Karena kalau imunitas kita lagi jelek, kita vaksinasi juga ya kurang seoptimal kalau kita selalu imunitas tubuhnya bagus, lalu kita vaksin. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Willy, mungkin ini saya yang jawab, nggak apa-apa. Apa yang terbaik dari high protein, all plant dengan green tea, coklat, atau strawberry? Semuanya bagus Pak Willy, hanya kalau yang high protein all plant itu lebih konsentrat, maksudnya jumlah gramnya lebih banyak, karena untuk yang green tea, coklat, dan strawberry kan ada campuran buah yang lainnya ya. Jadi semuanya sih bagus, tergantung pilihannya aja. Dari Pak Sajar, selamat malam Pak Hari, izin tanya, untuk sinar matahari dikatakan tidak jaminan bisa mengubah vitamin D2 menjadi D3. Masih perlu protein dari susu, mentega, dan lain-lain. Kalau vitamin D dari double X dan Kalmak D, apakah sudah berupa D3? Terima kasih. Silakan Pak Hari. Mic-nya belum dibuka, Pak. Terima kasih. Pertanyaannya Pak Sajar ini bagus sekali. Jadi benar sekali bahwa sinar matahari itu bukan jaminan. Maksudnya adalah karena kita benar-benar harus terpapar dalam area yang cukup luas dan dengan intensitas yang cukup. Jadi waktunya cukup dan seterusnya. Nah, Kalmak D itu kandungannya benar sudah berupa D3, Pak. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi Kalmak D itu sudah benar-benar berupa D3. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Hari. Kemudian dari Ibu Sinta, saya kelihatan alergi dengan ampicillin. Apa boleh divaksinasi? Silakan Pak Hari. Ya, sekali lagi terima kasih. Jadi sebetulnya reaksi alergi itu terjadi karena tubuh itu menolak protein asing atau bahan-bahan asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi masalahnya adalah seperti itu. Kita tahu bahwa ampicillin itu meskipun ampicillin itu yang dari produksi pabrik dan seterusnya, tapi sebetulnya dia berasal dari hasil dari jamur penicillium. Nah, jadi dengan demikian ampicillin itu berupa protein. Kemudian kalau vaksin benar tergantung jenis vaksinnya. Misalnya kalau vaksin itu adalah vaksin Sinovac atau Sinopharm. Itu adalah dari virus yang sudah dimatikan. Jadi dengan demikian virus yang dimatikan itu bukan protein, tapi berupa RNA. Sekali lagi berupa RNA, jadi bagian dari protein. Jadi dengan demikian, sangat kecil kemungkinan bahwa vaksin itu menimbulkan reaksi alergi. Tapi meskipun demikian, di pusat-pusat vaksinasi itu sudah disiapkan tenaga dokter dan tenaga kesehatan ahli, sehingga apabila terjadi reaksi alergi dan seterusnya, itu segera akan mendapatkan penanganan. Oleh sebab itulah setelah vaksinasi, kita tidak diperkenankan langsung pulang begitu saja, tapi harus duduk menunggu minimal 15-30 menit. Agar kalau terjadi alergi itu bisa segera ditangani. Mudah-mudahan ini cukup jelas, Bu Sinta. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Hardi. Selamat malam Pak Hari. Untuk mengetahui imun yang baik, apakah ada tanda-tanda yang dapat kita rasakan? Terima kasih. Silakan Pak Hari. Dibuka mic-nya lagi Pak. Tadi saya tutup. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali Pak Hardi. Jadi untuk mengetahui imunitas dan seterusnya seperti itu sebetulnya ada tes lab yang bisa dilakukan, namun cukup rumit. Salah satu tanda umum yang biasa dilakukan adalah
adalah kalau kita melakukan tes darah albumin. Kalau kadar albumin itu 3 atau lebih, itu hanya oleh para dokter itu dianalogikan bahwa imunitas kita atau nutrisi kita itu cukup. Itu saja Pak Jeffrey, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Kita lanjut lagi, pertanyaan dari Pak Winario. Malam Pak Hari, izin bertanya, untuk penderita diabetes mellitus dengan gula darah 300, bagaimanakah dosis konsumsi Nutrilite Salmon Omega 3 yang tepat? Dan apakah masih perlu minum obat dari dokter? Silakan Pak. Kalau berbicara mengenai diabetes dan seterusnya, kita tetap menyarankan agar yang bersangkutan tetap konsultasi dengan dokter, Pak Winario. Jadi sekali lagi konsultasi dokter, meminta petunjuk dan saran dokter itu tidak bisa diabaikan. Nah, kemudian kalau berdasarkan pengalaman rekan-rekan dan seterusnya, kita tahu bahwa diabetes itu ada tipe 1 dan tipe 2 yang penanganannya bisa sangat berbeda. Kalau misalnya ini bukan karena masalah insulin, tapi kemungkinan memang karena masalah metabolisme dan sebagainya sehingga gula darahnya 300, maka omega 3 yang disarankan itu tetap misalnya 3x1, kemudian tidak cukup itu, harus ditambah dengan diabekrompik. Dan paling penting sebetulnya adalah daily atau double X. Karena sekali lagi double X juga memiliki kandungan kromium. Tapi urut-urutannya adalah diabekrompik, omega 3, dan kemudian double X. Sebagai support dari obat dokter. Nah, nanti perlahan-lahan kalau misalnya gula darahnya sudah menurun dan sebagainya, silakan berkonsultasi dengan dokter untuk. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Kita lanjut pertanyaan dari Pak Damin. Malam Pak Hari, tekanan darah rendah, apakah boleh konsumsi garlic dan licorice? Silakan Pak. Ya, pertanyaan ini bagus dan sudah ada yang menanyakan sebelumnya beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau menurut referensi garlic dan licorice itu tidak membuat tekanan darah yang rendah itu menjadi semakin rendah. Jadi tidak menurunkan tekanan darah dengan begitu saja kalau sudah rendah. Jadi dengan demikian boleh tetap dikonsumsi. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Kita lanjut lagi ke Ibu Sinta. Sekarang lagi top nih vitamin D3. Sebetulnya berapa sih Pak kebutuhan per harinya vitamin D3? Nah ini mungkin Pak Jeffrey yang bisa menjawab ya Pak. Termasuk juga pengalaman dari Pak Agung yang disarankan dokternya sampai dengan 1.200 international unit dan seterusnya. Silakan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Ini karena ikut Health Talk yang lalu bersama nutritionist dari MW, Mbak Resti, dikatakan info yang terbaru adalah 1.000 ya Pak Hari ya, 1.000 EU, 1.000 international unit. Nah, kalau kita lihat di tabelnya Kalmakdi, itu ukuran yang tertera di sana bukan dalam bentuk EU, tapi dalam bentuk mikrogram atau UG ya, mikrogram, itu 3,33 UG. Saya udah kirim di grup WhatsApp Bu Sinta, mungkin belum dilihat. Di sana, jadi dalam satu kaplet Kalmakdi, itu mengandung 133 EU, jadi 3,33 mikrogram sama dengan 133 EU. Jadi intinya gini, kalau kita hanya mengandalkan Kalmak D, jadi kita anggap aja nih makanan kita nggak ada vitamin D-nya ya.
kita nggak kena matahari juga nih, kita dalam rumah terus. Jadi berapa nih kalau kita hanya mengandalkan Kalmak-D untuk D3 itu butuh 8 kaplet. Nah, jadi tinggal diatur buat orang-orang yang perlu banget booster dengan vitamin D3, mungkin setelah makan pagi minum 2 Kalmak-D, lalu siangnya 2 Kalmak-D, seperti itu. Tapi kalau merasa dari makan juga banyak, mungkin nggak perlu 8, perlu 4, 6, jadi tergantung kebutuhan dari teman-teman juga. Ingat, Nutrilite ini adalah melengkapi apa yang kurang. Jadi kalau kita merasa, waduh saya pasti deh hari ini nggak ada asupan vitamin D3 sama sekali, ya kita gunakan Kalmak D-nya lebih banyak seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan Bu Sinta. Sekarang kita lanjut ke Pak Kuswadi. Apa sesak napas dan batuk berdahak merupakan gejala COVID, tapi gejala lain tidak ada, cuma kadang-kadang pusing. Silakan Pak Hari. Terima kasih. Benar bahwa sesak nafas, kemudian batuk, kemudian juga flu, itu merupakan gejala umum dari COVID-19. Tapi selain itu, ada juga orang-orang yang terpapar COVID-19 tapi tidak ada gejala sesak nafas dan batuk. Tapi misalnya dia diare, kemudian juga bisa anosmia atau kehilangan indera penciuman, kehilangan indera perasa, dan lain-lain. Jadi semua gejala termasuk pusing, jadi 18% dari penderita COVID-19 itu hanya mengalami gejala pusing kepala. Jadi dengan demikian, kalau kita mengalami gejala itu selama 2 hari berturut-turut, sebaiknya, apalagi ditambah dengan demam, sebaiknya kita segera periksakan minimal tes swab antigen. Itu jawaban saya Pak Jeffrey, terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Ya, bagus ya, lebih baik kita tes, itu cara paling akurat daripada kita mengandalkan feeling. Nah, hipertensi tinggi apakah boleh vaksin tapi masih normal? Silakan Pak Hari tentang hipertensi. Kalau ya menurut petunjuk dari Kementerian Kesehatan saat ini, hipertensi sampai dengan 150 tekanannya yang diastolnya, sistol diastolnya itu 150, itu masih boleh divaksinasi. Secara singkat itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Dari Ibu Johanna, malam Pak Hari mau nanya, mamanya Cat B saya umur 63 tahun kena COVID, dirawat di rumah sakit sebulan. Sekarang hasil sudah negatif. Ternyata dokter bilang ada kena autoimun. Dokternya bilang antibodi mamanya melawan berlebihan terhadap virus COVID. Mama pelanggan saya ada riwayat diabetes, sakit MAG, dan sering sembelit. Kira-kira Nutrilite yang disarankan apa? Dan Cat B saya itu tanya dengan minum Nutrilite tidak apa-apa untuk mamanya yang sekarang terdeteksi kena autoimun. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, kebetulan di Network 21 itu ada Dr. Edi Kristianto yang betul-betul mendalami masalah autoimun. Dan kalau dari apa yang pernah disampaikan oleh Dr. Edi Kristianto itu, memang ini memang merupakan dilema. Jadi di autoimun, kalau imunitas itu ditingkatkan, maka sel imunitas itu akan menyerang juga sel-sel yang lain, karena autoimun itu gejalanya adalah bahwa sel imunitas itu tidak bisa mengenali mana sel yang patogen atau sel penyakit dan mana yang sel normal. Karena itu gejalanya bisa di mana-mana. Namun dari pengalaman itu double X itu justru bekerja sampai tingkat DNA, jadi perlahan-lahan akan memperbaiki DNA, sehingga dengan demikian autoimun itu bisa ditekan. Jadi sekali lagi, autoimun tidak bisa disembuhkan, tapi mungkin bisa diringankan atau ditekan. Nah, kemudian sebaiknya tetap berkonsultasi dengan dokter.
karena juga dokter yang bisa menangani autoimun itu juga biasanya benar-benar dokter ahli, dokter spesialis, bukan hanya spesialis, tapi dokter yang benar-benar ahli menangani autoimun, sangat spesifik. Tapi sekali lagi, dari pengalaman beberapa kasus yang ada, protein kita ditambah dengan double X itu malah bagus untuk penderita autoimun, tapi harus diberikan secara bertahap. Itu saja. Terima kasih. Wow, oke. Terima kasih Pak Hari. Berikut dari Pak Gunawan. Waktu saya di Wisma Atlet, dokter memberikan vitamin D. Apakah Kalmak D ini bisa digunakan untuk pengganti bila sudah pulang? Silakan Pak Hari. Ya, jawabannya bisa Pak Gunawan. Karena Kalmak D itu betul-betul saya juga melihat bahwa di luaran sana ada beberapa preparat atau sediaan yang berisikan vitamin D, tapi biasanya harganya luar biasa mahalnya di luaran sana. Dan isinya memang betul-betul hanya vitamin D3 saja. Kalmak itu bagus sekali Pak, bisa menjadi pengganti, terutama untuk maintenance. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari buat jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Oke, teman-teman, jadi kita bisa belajar ya bahwa intinya kita semua perlu menjaga imunitas tubuh kita. Jadi vaksin tidak menjamin, kalau kita dengar tadi apa yang Ibu Dokter Sri sampaikan, seorang dokter yang sudah divaksin kedua bisa kena juga. Kenapa? Ternyata memang ada hitungan waktunya. Jadi saat hitungan waktunya itu belum selesai istilahnya, dan sudah COVID-nya datang, ya kita bisa terinfeksi juga. Jadi teman-teman, kita semua bersyukur ya dengan adanya vaksin yang ada sekarang ini. Tapi kita sekali lagi nggak bisa hanya mengandalkan vaksin, balik-balik imunitas tubuh kita. Dan misalnya contoh tadi seperti yang Pak Hari katakan, kalau kita sudah divaksin pun, kan nanti kita akan membentuk antibodi. Nah, tubuh kita cukup nggak bahan proteinnya? Kalau tubuh kita nggak cukup proteinnya, dari mana itu terbentuk sel-sel antibodinya? Seperti itu ya. Jadi, balik-balik kalau kita selalu menjaga imunitas tubuh kita dengan nutrisi harian yang cukup. Karena saya melihat banyak teman-teman saya yang masih menganggap remeh. Mereka pikir, udahlah, saya sehari makan cukup kok. Sehari bisa makan sampai 6 kali loh, kenyang banget, dia bilang. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya, makan kenyang itu nggak menjamin bahwa nutrisi hariannya itu cukup. Ya, mungkin perutnya kenyang, tapi apakah vitamin D-nya cukup? Apakah kalsiumnya cukup? Apakah proteinnya cukup buat membentuk sel-sel antibodi? Itu pertanyaan yang mesti dicek lagi. Jadi, ayo teman-teman, tadi Pak Hari sudah menjelaskan ada Nutrilite, ini produk yang sudah tersertifikasi secara dunia, sertifikat organik, juga sertifikat halal, baik buat di Indonesia, dari MUI, juga dari Ivanka. Jadi kalau Anda membeli produk Nutrilite waktu Anda dinas di Rusia, Anda ke Cina, ke Australia, ke Turki, itu sudah punya sertifikat halal. Dan uniknya Nutrilite ini, misalnya kalau kita bicara Kalmak D atau bicara Double X deh, Anda beli Double X di Indonesia dibanding Double X-nya di Australia atau di Rusia, itu beda komposisinya. Jadi Nutrilite tidak membuat satu produk untuk dipakai oleh seluruh orang di dunia. Enggak, dia sesuaikan lagi dengan budaya makan orang-orang di negara tersebut. Misalnya, kalau Anda beli Double X Indonesia, Anda lihat di Double X Rusia atau Jerman, itu beda. Karena orang Rusia nggak makan pecel lele. Kalau kita kan makannya berbagai macam gitu ya. Jadi ada bedanya. Nah, teman-teman, saya mungkin sampaikan sedikit, kalau untuk menambah nutrisi harian kita, kami sekeluarga mengandalkan Nutrilite. Sudah 20 tahun lebih kami mengandalkan Nutrilite untuk melengkapi nutrisi harian. Nah, tadi Pak Hari sudah sampaikan, beliau nggak bahas semuanya lagi. Tapi kalau kita lihat mengenai olahraga,
itu juga hal yang penting. Nah, kita di dalam komunitas ini ada yang namanya komunitas gaspol. Jadi berolahraga dari rumah. Buat Anda yang mau ikutan gaspol, ini bagus karena kita bersama-sama berolahraga hanya 3 menit sampai 5 menit itu bisa membantu imunitas tubuh. Lalu untuk positive thinking, jangan sampai imunitas kita drop karena stres, karena pikiran negatif, karena takut, karena cemas ini dan itu. Kita juga dalam komunitas ini ada acara-acara kayak seperti virtual meeting atau webinar yang membicarakan hal-hal positif yang membangun diri, membangun mindset. Seperti nanti hari Minggu ini tanggal 7 Maret kita akan ada pertemuan yang namanya N21 Connect dengan tema Start Your Global Business. Itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk membantu kita positif dan kita berada dalam lingkungan yang positif. Karena ini penting banget teman-teman sekalian ya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan juga yang langsung ke saya mengenai cara mendapatkan produk. Nah, saya share sedikit ya teman-teman, mungkin perlu waktu sekitar 10 menit sebelum kita akhiri.